Adinda, apakah kamu merasa lelah? Sangat lelah Kakanda, beberapa hari yang lalu perutku ini pun tidak menerima makanan apapun. Bagaimana jika kita ke kerajaan? Tiada yang tahu makanan apa yang tersia-siakan di sana. Mari Kakanda, kita segera mencari makanan agar merasa tidak lapar. Mereka datang ke kerajaan dengan niat mengais-ngais sampah untuk mendapatkan makanan. Saat mereka mengais-ngais sampah, para warga yang melihat pun lantas mengusir dengan seenak hati. Saat aku pulang dari pasar tadi. Wah, hebat sekali kedua itu. Haruskah kita mengikutinya? Hei pengemis, sedang apa kalian di sini? Tempat ini bukan untuk mencari makan. Pergi kalian. Raja mengetahui penyebab keributan, lalu marah dan menyuruh prajurit untuk mengusir si miskin. Prajurit menghentikan para warga dan mengusir si miskin dengan tegas. Prajurit, kemarilah. Ada apa bising-bising di luar sana? Mohon ampun yang mulia, terjadi keramaian di luar istana. Sepasang pasutri berusaha mengais makanan di setiap penjuru pekarangan istana yang mereka lalui. Warga tidak menerima keberadaan keduanya. Usir pasutri itu dan bubarkan keramaian. Saya tidak menerima kebisingan hari ini. Laksanakan yang mulia Baginda. Prajurit pun bergegas pergi dari hadapan Indra Dewa menuju tempat asal kegaduhan guna membubarkannya. Sesampainya pada suatu tempat di dalam hutan yang telah keduanya gunakan sebagai tempat bernaung sejak hari-hari lalu, si miskin dan sang istri memilih untuk beristirahat dan menggunakan waktunya untuk tidur. Tubuhku rasanya hancur, Adinda. Punggungku tak lagi kuat. Kakiku sasakan hancur jika memasakkannya untuk berdiri. Maaf, aku lebih rapuh dari kain lusuh yang kita miliki. Jangan ucap maaf, biarlah kita lalui perlahan dan pasti akan ada saatnya kesusahan ini berakhir. Kakanda, Kakanda. Ada apa, Adinda? Rasanya perutku ini berteriak meminta buah mangga dari istana kerajaan. Bisakah Kakanda? Jika itu yang kamu mau, maka akan aku usahakan sebisa mungkin. Berilah aku sedikit waktu ya, Adinda. Menarik perhatiannya dengan berani datang kembali ke istana, Indra Dewa memerintah prajurit agar membawa si miskin untuk menghadapnya langsung. Apakah itu yang kau inginkan sehingga berani kembali ke sini? Mohon ampun Baginda Maharaja, apabila Baginda memperkenankan, saya yang miskin ini mohon untuk diperbolehkan mengambil satu buah mangga yang jatuh di perkarangan istana. Untuk dirimu sendiri. Tidak Baginda, untuk istri saya yang tengah mengandung 3 bulan. Iba hati Indra Dewa menyaksikannya. Diberinya perintah kepada prajurit untuk memetik 3 buah mangga dari pohon di pekarangan istana dan memberikannya kepada si miskin. Sang prajurit pun pergi tergopoh-gopoh keluar dari istana, kembali dengan membawa 3 buah mangga di genggamannya dan menyerahkannya kepada si miskin. Dengan hati yang terkira bahagianya, si miskin bersembah terima kasih di hadapan Indra Dewa dan beranjak pergi menuju hutan kembali kepada sang istri. Telah lama genap kandungan istri si miskin, keduanya kini memiliki seorang anak nan sehat dan elok rupa yang diberi nama Marakarma, yang berartikan anak dalam penderitaan. Tidak memungkinkan baginya dan sang istri untuk tetap hidup terhampar di tanah hutan beralaskan kain dengan kehadiran sosok ketiga di keluarga kecilnya. Si miskin membuat sebuah gubuk sederhana untuknya, sang istri dan sang putra tinggali.
Ibunda, ayahanda menemukan sesuatu. Bukankah ini nilainya begitu berharga, Dinda? Ini bahkan mampu menghidupi dengan layak anak dan cucu-cucu kita, Kakanda. Ayahanda, ibunda, biarkan aku menyentuhnya juga. Dengan kehendak dan takdir yang maha kuasa, berdiri sebuah kerajaan nan makmur. Kerajaan yang berdiri dengan kokoh seperti sang pendiri si miskin, yang kini adalah Maharaja Indrangkasa, didampingi dengan permaisuri tercintanya, Tuan Putri Ratna Dewi, sang putra Marakarma, dan kehadiran si bungsu Putri Nila Kesuma. Negeri Puspasari adalah nama dari negeri sejahtera yang mereka pimpin. Kebesaran negeri Puspasari telah sampai ke telinga pemimpin kerajaan lain, termasuk telinga Raja Indradewa. Rasa iri tak dapat terbendung di hatinya menyaksikan kejayaan negeri lain. Maka, kala mendengar berita bahwa Indra Angkasa membutuhkan seorang ahli nujum untuk membuat ramalan nasib masa depan atas putra dan putrinya, Indradewa mendatangi seorang ahli nujum terpercaya dengan niat mengirimkannya tanpa diketahui kepada Indra Angkasa. Indradewa menghasut ahli nujum untuk memberikan ramalan buruk mengenai kedua keturunan Indra Angkasa yang diharapkannya akan membawa kehancuran bagi kerajaan Puspasari. Menimbang antara hati nuraninya dan imbalan menggiurkan dari Indradewa, ahli nujum membuat keputusan. Baik, saya bersedia, Baginda. Dikirimkanlah ahli nujum oleh Indradewa ke negeri Puspasari. Kedatangan ahli nujum di kerajaan Puspasari pun disambut dengan hangat oleh Indra Angkasa di istananya. Senang rasanya mendapatkan ahli nujum terpercaya seperti dirimu di Tidaklah sini. perlu menyanjungku hingga sebegitunya, Baginda. Sayalah yang merasa terhormat karena diterima olehmu di sini. Raja yang sejahtera dan mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih. Jikalau begitu, bukankah ada hal yang ingin kau sampaikan kepadaku? Mengenai Marakarma dan Nila Kusuma, bukan? Ada apa? Baginda, diriku mohon ampun atas dari dirimu. Makrama dan Nila Kusuma, mereka dua akan membawa malapetaka bagi Baginda, Permaisuri, dan seluruh negeri Pusapasari. Kehancuran, Baginda. Tak ada perasaan lain yang Indra Angkasa rasakan selain daripada sedih yang mendalam ketika mendengar ucapan sang ahli nujum. Dengan hati yang berat, ditunggu Marakarma dan Nila Kesuma untuk kembali dari hutan olehnya dan Putri Ratna Dewi di depan istana kerajaan. Sementara keduanya merasa sedih dan putus asa, datang Marakarma dan Nila Kesuma dengan senyuman yang merekah, yang seketika merubah raut wajah Indra Angkasa demi tak ingin sang putra dan putri mendapatinya bersedih. Dilemparkan olehnya kantung besar berisi segala kebutuhan sementara untuk kedua anaknya, dan diperintahkan olehnya untuk Marakarma dan Nila Kesuma pergi dari istana tanpa perlu kembali dengan syarat akan kemarahan. Sepeninggalan Marakarma dan Nila Kesuma, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampainya di tengah hutan, Marakarma dan Nila Kesuma berlindung dan bersandar di bawah sebuah pohon dengan keadaan lapar dan kelelahan. Pandangan Marakarma bergilir menyusuri sekitar. Lihatlah apa yang kudapat. Kita bisa memasak lalu Dengan memakannya. apa kita akan memasaknya? Barang sekadar kayu saja kita tidak punya, kakak sendiri memang bisa membuat api. Bisa. Baik, dirimu bantu saja mencari kayu-kayu. Baiklah. Disusuri keduanya sisi-sisi hutan yang telah dekat dengan pemukiman warga. Di waktu yang sama, beberapa orang warga berjalan dekat dengan mereka.
mendapati Marakarma dan Nila Kesuma dengan gerak-gerik yang dilihatnya mencurigakan. Kami hanya ingin mengambil barang orang lain secara diam-diam, begitu? Setidaknya biarkan kami menjelaskan lebih dahulu. Wajahmu ini sudah pantas menjadi seorang pencuri, tidak perlu jelaskan, kami sudah tahu. Hei, jangan bicara seperti itu kepada adikku. Takdir membawa Marakarma dan Nila Kesuma pada situasi ini. Arus air sungai membawa tubuh Nila Kesuma jauh dan terpisah dari sang kakak Marakarma. Kulitnya yang pucat pasi, tubuhnya yang penuh lebam dan membuat dirinya nyaris seperti tak lagi bernapas. Di waktu yang sama, seorang lelaki nan rupawan parasnya dan penampilannya bersama dengan seorang dayang tengah berjalan di tepi sungai. Keduanya terhenti kala mendapati seorang gadis tersungkur di pinggir sungai. Sang lelaki meminta dayangnya terlebih dahulu untuk memastikan kondisi gadis yang dilihatnya. Iya, masih hidup, Pangeran. Siapa kalian? Jangan. Namaku Mangindrasari, putra mahkota kerajaan negeri Palinggam Cahaya. Tempatmu saat ini berada. Perlahan saja, tubuhmu penuh luka. Bagaimana jika dirimu kubawa ke istana untuk diobati? Nila Kesuma menyetujui ajakan sang Mangindrasari. Tidak sampai hanya pada mengobati, Maharaja Mangindrasari jatuh hati pada Nila Kesuma pada pertama kali pertemuannya dan menikah dengannya. Kini, Nila Kesuma adalah Mayang Mengurai, istri putra mahkota Mangindrasari di negeri Palinggam Cahaya. Akan nasib Marakarma, tersadar dirinya di tengah diombang-ambing arus air sungai dan berenang membawa dirinya ke tepian. Berjalan masuk ke hutan yang tak ia tahu mengarah kemana. Wah, siapa dirimu? Bagaimana diriku bisa ada di sini? Jangan seperti takutnya, aku tidak menjatimu.
Lihat, aku pun Jati, kita sama. Namaku Cahaya Cairani. Aku dipukul bagian belakang kepalaku di 12 hari yang lalu. Aku pingsan dan terbangun dengan kondisi seperti ini, sama halnya denganmu. Yang melakukannya. Seorang... Tutup matamu dan berpura-pura tidur. Lakukanlah. Suara gebrakan dari balik gubuk itu rupanya berasal dari seorang nenek yang datang berjalan menuju Marakarma dan Cahaya Cairani. Membawa sebuah pisau berkarat yang ditutupinya dengan tudung pisau, sang nenek berjalan melewati Marakarma dan Cahaya Cairani, mengambil sebuah potongan batu yang tiada Marakarma dan Cahaya Cairani ketahui. Ketika sang nenek hendak berjalan kembali menuju sebalik gubuk, tanpa terduga, sang nenek membungkuk tepat di depan Marakarma dan menjulurkan pisaunya. Menggunakan ujung pisau untuk mengangkat dagu Marakarma, memeriksa raut wajahnya. Tak lama, nenek menarik kembali pisaunya dan melanjutkan langkah, kembali berjalan dan menghilang di sebalik gubuk. Suatu hari, ada seorang petani yang tak sengaja melihat Cahaya dan Marakarma di sebuah gubuk sedang tertidur lelap dengan kondisi tangan terikat. Dilihatnya mereka dengan rasa kasihan, sang petani itu pun melihat sekeliling untuk memastikan tak ada penyekapnya, dan setelah dirasa aman, barulah petani memberanikan diri untuk menyelamatkan Marakarma dan Cahaya Cairani. Mau kau apakan diriku? Siapa dirimu? Aku akan menolongmu. Tenanglah, tak ada nenek itu di sini. Bagaimana kau tahu bahwa menculik kami adalah seorang nenek? Aku warga lama yang tinggal di dekat sini. Aku tahu berapa banyak orang yang menjadi tangkapan sang nenek. Kalian menjadi orang yang beruntung. Gitu. Banyak yang tak selamat karena menjadi santapan nenek gergasi. Tak sedikit pula yang selamat karena aku selamatkan. Hanya diriku yang berani melakukannya. Perlahan, tubuhku masih sakit. Tali berhasil dibuka dan segera petani itu pun membawa Cahaya Cairani dan Marakarma pergi dari tempat tersebut. Sebelum sang nenek yang disebut petani dengan nenek gergasi melihat. Terima kasih banyak. Kau orang yang baik. Apakah kau petani daerah sini? Tidak perlu menyanjungku begitu. Dan ya, itu benar. Aku seorang petani jagung di sekitar sini. Di tengah perjalanan menuju rumah sang petani, petani tersebut menyadari bahwasanya wanita yang dirinya selamatkan adalah seorang wanita yang begitu cantik parasnya. Tergerak hatinya untuk melakukan satu hal. Satu hal yang dimulai dengan dirinya mengambil sebuah batang kayu besar. Tidak, lepaskan. Marakarma. Lepaskan. Marakarma.
Wah, si Oh, sudah sadar rupanya. Siapa kiranya mengobati kepalamu jika bukan diriku? tidak, jangan sakiti diriku lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Minumlah, tubuhmu masih memerlukannya. Jika aku berat menyakitimu, akan kulakukan sejak 3 hari lalu saat aku menemukanmu tak sadarkan diri. 3 hari yang lalu. 3 hari lalu, lukamu di kepala terlihat cukup parah, hingga membuatmu begitu. Minumlah, setidaknya meredakan rasa sakit. Apakah semua obat rasanya pahit begini? Tidak berkhasiat jika rasanya enak. Jadi, sudahkah dirimu mau menceritakan hal-hal yang terjadi sebelumnya yang mampu membawamu hingga ke sini? Mara Karma! Bawa ranting itu, akan kubawa kayu ini. Pinggangku rasanya akan copot. Coba saja, ganti dengan yang baru. Yang baru itu milikmu ya. Apakah sesakit itu? Kubawa ke negeriku sana ya. Pengobatannya sudah sangat maju. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Daripada memikirkanku, kenapa tidak kau pikirkan tentang cahaya? Sudah 2 tahun lebih hal itu berlalu, dirimu makin jauh lebih dalam segala hal daripada sebelumnya. Kau adalah anak putra mahkota dan kakak dari calon ratu negeri ini. Aku masih bisa mengingat saat dulu aku menemui ayahanda, ibunda, dan Mayang. Ayahanda dan ibunda hanyalah seorang petani dengan sepetak sawah yang tinggal di rumah tak layak milik kita dulu. Sebelum Mayang hadir, Mayang, dirinya sedang bersama Mang Indra pada saat itu dan meninggalkannya untuk berlari ke arahku. Tidak kusangka selama 2 tahun aku hidup di sini, Mang Indra dan Mayanglah calon raja dan ratuku. Kau mengetahui sejak awal tapi enggan memberitahukannya.
Mengapa? Mengapa? Aku menunggu waktu yang tepat untukmu benar-benar menjadi seorang yang pantas. Bukankah dirimu mampu membangun kembali kerajaan dan negeri Puspasari seperti dahulu kala dan menjadikan ayahanda dan ibundamu menjadi pemimpinnya? Bukankah sekarang dirimu bisa menyatukan seluruh keluargamu dengan Mangindrasari sebagai anggota barunya? Kulakukan lebih awal bukan berarti semuanya akan terjadi lebih awal. Aku menjadikanmu seperti sekarang bukan hanya untuk keluargamu saja, tapi untuk Cahaya. Kupikir kau akan melakukan sesuatu untuk Cahaya mengingat bagaimana dirimu selalu memikirkannya. Pernah mengatakan aku selalu memikirkannya? Puisi tertulis tidak bicara. Aku mengharapkanmu melakukan sesuatu atas saya. Kau pikirkan banyak tentangnya, tapi satu pun hal yang kau lakukan. Aku bahkan mulai berpikir, apakah cintamu selama ini untuk hanyalah palsu? Cintaku tidak palsu. Maka palsukan saja, semuanya lebih baik palsu. Dengan begitu, dirimu tidak akan menjadi laki pengecut bernyali setipis kulit ari, tidak melakukan suatu hal atas cinta yang dimilikinya. Apa yang harus aku lakukan? Kembalilah ke negeri dirimu terakhir kali bersamanya. Cari keberadaannya. Tuliskan surat untuknya dan kirimi ia bunga. Pergi dan lakukanlah Mara Karma. Ukirlah cinta kalian berdua di atas batu yang tak lekang oleh hujan, tak lekang oleh panas. Satukan cinta yang tanpa putus dan diputus, tak dapat hancur dan dihancurkan. Cahaya, sudah cukup lama tak bersua. Diriku rindu. Pergilah ke dermaga. Saat ini juga. Tengah ku tunggu dirimu di sana. Datanglah padaku, Cahaya. Mari kita gantungkan takdir dan segala pengharapan pada tali yang sama. Salam cinta, para karmamu.